Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Tuhan telah memimpin kami masuk ke dalam minggu yang baru ini. Dan kami menyerahkan diri kami dan seluruh pelayanan hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menerima kami, memberkati kami, dan pimpin kami di dalam jalan yang benar, supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan kebaktian ini di dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin dan mendidik, membentuk kami dengan firman yang hidup dan suci, sehingga kami makin mendekat dan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Matius pasal 6, mulai dari ayat ke-19, kita membaca sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Matius kita membaca bersama-sama dari ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-22. Ayat-ayat yang sudah kami baca yang lalu, kami akan kombinasikan dan akan memberikan pengertian secara menyeluruh dari ayat-ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara-saudara, kami sudah menguraikan ayat-ayat yang penting ini. Dua tema. Pertama, mengenai harta dan hatimu. Kedua adalah terang mata dan cahaya di dalam hidupmu. Ini dua bagian ayat yang diberitakan oleh Yesus Kristus begitu penting dan ada hubungan yang sangat erat di tengah-tengah bagian dua ini. Saudara-saudara, manusia hidup di dalam dunia, kita mempunyai pemilikan yang kita kerja berat, yang kita memperoleh, lalu kita mempunyainya. Tetapi jangan lupa, kita dan harta kita yang di luar hidup kita, jangan kita persamakan. Dicipta untuk Tuhan dan dicipta bagi Tuhan. Tapi harta yang kita miliki ada di luar kita, bukan ada sebagian dari hidup kita yang dicipta oleh Tuhan. Itu adalah satu pemberian Tuhan untuk mencukupi berlangsungnya kita hidup di dalam dunia yang sementara ini sahaja. Sekali lagi, ini hanya sebagian dari dunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk mencukupi berlangsungnya hidup kita di dalam dunia ini saja. Dan itu tidak mempunyai kepentingan lebih daripada kita dimiliki oleh Tuhan atau kita memiliki Tuhan. Kiranya kita boleh mempunyai pengertian yang jelas akan hal-hal seperti ini.
Dan Alkitab setelah bicara, jangan mengumpulkan uang di bumi ini. Karena di bumi ada ngengat, di bumi ada karat, dan di bumi ada pencuri. Ini 3 hal yang bisa menjadikan keberadaan uang kita menjadi hilang, menjadi kurang, menjadi lenyap. Ingatlah, dunia beserta segala nafsu duniawi akan lenyap adanya. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah, kekal untuk selama-lamanya. Ini harus dipisahkan. Yang kekal beserta Tuhan untuk selama-lamanya, yang akan berlalu dan lenyap secara sementara saja. Saudara-saudara, tetapi kumpulkan uangmu di surga. Karena di situ tidak ada ngengat, tidak ada karat, dan tidak ada pencuri yang bisa mencurinya. Sehingga di sini memberikan kesan kepada kita, uang yang dimiliki oleh Tuhan dipelihara oleh Dia sampai selama-lamanya. Uang yang kita bertahan untuk kenikmatan diri kita, itu akan segera lalu untuk selama-lamanya tidak berada lagi. Lalu saya tanya, Tuhan mempertahankan uang itu untuk apa? Kita mempertahankan uang itu untuk apa? Nilai dan keberadaan uang itu akan berada, eksistensinya sebenarnya karena apa? Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan tidak pernah ambil 1 rupiah dari persembahan kita untuk dikirim ke surga. Dia tidak perlu. Dia tidak pakai uang di surga yang kita persembahkan. Tapi Tuhan mau melihat hati kita, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang dilaksanakan di dunia. Kehendak Tuhan yang berlaku di dunia. Jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Dunia ini akan berlalu, tapi rencana dan pekerjaan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui orang Kristen di dunia ini tidak akan berlalu. Bukan Tuhan memerlukan uang, tetapi manusia yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu memerlukan uang. Di dunia banyak gedung, di dalamnya menjadi wadah, di mana memakai gedung itu mencari harta untuk diri sendiri. Di dunia ada gedung yang memberikan firman Tuhan kabar manusia, di mana manusia mendapatkan pengertian firman Tuhan, menanam iman, dan mempunyai harta rohani, dan mereka akan dibawa oleh orang mendengar firman beserta dengan mereka sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita perlu wadah, kita perlu tempat, kita perlu sesuatu harta untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan ini pun tidak diambil oleh Tuhan ke surga, tapi ini dipakai oleh Tuhan untuk menggarap sesuatu yang direncanakan sebagai pekerjaan yang menyatakan kehendaknya, supaya manusia yang beroleh di dalamnya boleh menikmati sampai selama-lamanya. Itulah sebab mari kita membedakan dengan jelas. The money I use for my own enjoyment, my own life, my own need, and the money used by God for His kingdom and for His accomplishment of His eternal will on this earth. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, siapapun yang mengumpulkan uang di dunia akan hilang, akan kurang, dan akan decrease, terus menurun nilainya. Saya tidak mengerti, dunia ini begitu banyak orang untung uang. Untungnya dari mana sih? Waktu saya masih muda,
Saya bilang, saya dagang, saya ambil uang untung. Jadi uangmu kurang uangku lebih. Itu namanya untung. Tapi semua untung. Jadi kalau semua untung, siapa yang rugi? Kalau semua tambah uang, siapa yang kurang? Kalau uang makin masuk ke dalam kantong saya, berarti uang di seluruh dunia ini masuk ke dalam semua kantong. Lalu uang itu dari mana bisa semua kantong tambah uang? Saya tidak ngerti pada waktu saya masih remaja. Saya terus pikir, akhirnya saya mengetahui sebenarnya tidak ada orang bisa untung uang dari orang lain. Tapi semua untung uang dari anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak menanam emas, perak, nikel, krom, besi, tembaga, dan semua di dalam pertambangan, lalu siapa yang untung? Jika Tuhan tidak menurunkan hujan dan bersinar dengan matahari, siapa yang menanam dapat penuaian? Waktu penuaian dijual, engkau dapat uang. Waktu semua tambang-tambang dikelola menjadi hiasan, engkau dapat untung. Kita hanya mempunyai tenaga kerja untuk mengganti kemungkinan kita mendapatkan uang. Jadi sebenarnya tidak ada orang bisa untung uang dari orang lain. Orang lain dapat untung uang dari kita, atau kita mendapat uang dari lebih banyak orang. Semua ini karena anugerah Tuhan memberikan bumi ini begitu banyak kekayaan yang memberikan kemungkinan kita memperoleh keuntungan. Kira-kira 10 tahun yang lalu, ilmuwan menemukan di atas semua planet, baik Mars, Mercury, baik bulan Pluto, atau semua itu planet-planet yang besar di dalam solar system, atau semua bintang-bintang berada di langit yang jumlahnya bermiliar-miliar. Tidak ada satu bintang mempunyai isi yang bernilai meskipun keuangan sebanyak di dunia ini. Apakah yang pernah berada, yang diambil daripada bumi ini dikelola, baik daripada petroleum, baik dari bensin, baik dari minyak tanah, baik daripada emas, dari perak, dan semua yang dikelola itu mempunyai nilai dolar berpuluh-puluh kali daripada yang ada di bulan, ada di Mars, Mercury, yang ada di dalam planet-planet yang lain. Ini adalah anugerah Tuhan. Tapi itu untuk apa? Itu untuk kita menyukupi hidup kita sementara di bumi berapa puluh tahun saja. Lalu kita pergi, kita menuju kepada penghakiman Tuhan, dan kita berada di dunia lain untuk selama-lamanya. Tuhan menciptakan kita di bumi, Tuhan menanam, memberikan segala kekayaan di atas bumi untuk mencukupi kehidupan kita bersama-sama. Kalau Tuhan yang menciptakan manusia begitu banyak di atas bumi ini, Tuhan juga menyimpan semua hal-hal yang bernilai di dalam bumi. Supaya yang di atas bumi memerlukan apa yang dipakai untuk di dunia ini, sama yang ditanam di dalam bumi untuk dipakai oleh manusia, itu seimbang. Sehingga sampai hari ini, berapa banyak terlahirnya manusia hampir bisa dicukupi, kecuali ketidakadilan manusia di dalam membagikan segala harta benda yang berada ini. Tadi ada sebagian orang rakus tidak habis-habis. Yang paling penting tidak peduli kamu mati hidup. Yang penting saya makin kaya, makin kaya, makin kaya. Dan akhirnya saya mati sama seperti engkau mati. Dan kita sama-sama tidak tahu apa yang kita pernah menerima keuntungan, apa yang kita pernah kumpulkan harta, itu akan dibawa kemana. No one knows what is our future after life. No one knows what is our enjoyment after death. Setelah mati kita menikmati apa? Selain kuburan lebih besar, peti lebih tebal, tidak ada yang kita bawa.
Sehingga kalimat dari Tuhan harus kita dengar baik-baik. Kumpulkan hartamu di surga, bukan di atas bumi ini. Orang yang memperkaya diri tidak pernah puas, tidak pernah berhenti, rakus sebanyak-banyaknya. Waktu dia mati, 1 keping perak tidak dibawa. Tapi mereka yang mempunyai bijaksana, cepat pekerjakan Tuhan. Cepat investasi di dalam kerajaan Allah. Dan bikin banyak orang dapat berkat, banyak orang dapat firman, dapat orang mempunyai iman, banyak orang bisa membawa iman, kepercayaan, dan buah-buah rohaninya sampai kekekalan. Itulah kekayaan yang sejati. Itu kekayaan yang tidak mungkin direbut. Itu kekayaan yang abadi dan kekal adanya. Siapakah orang berbahagia? Orang yang begitu bijaksana seperti ini. Mereka yang selalu mengerti isi hati Tuhan. Sama seperti Yesus Kristus tidak pernah mempertahankan 1 perak untuk hidup dia selama dia di dunia. Jesus never hold any penny for his own profit and his own process. His property when he was on this earth. Waktu Yesus berada di bumi ini tidak pernah mempertahankan 1 rupiah untuk sendiri. Dia mati dengan sama sekali tidak memiliki apa-apa. Tapi dia mengturunkan, mengkaruniakan kekayaan yang tidak terbatas untuk dunia ini terus menerus bisa memberikan, bisa mencukupi orang miskin, orang apa saja melalui bijaksana surgawi yang paling tinggi. Saudara-saudara, waktu setan berkata, sembahlah kepada aku 1 kali saja, aku berikan seluruh dunia dan seluruh kemuliaan dan kekayaan duniawi untuk engkau. Yesus tolak. Kita mengerti sesungguhnya makna ini atau tidak? Kita benar-benar mempunyai pengertian bagaimana sikap Yesus terhadap harta di dunia ini atau tidak? Saudara-saudara, saya termasuk orang yang mempunyai hobi yang paling banyak. Saya suka sekali segala sesuatu yang menjadi produksi yang terbaik di dalam dunia. Tapi saudara-saudara, saya akhirnya mengetahui semua ini hanya sementara saja. Setelah saya meninggal dunia, pekerjaan Tuhan harus berkembang terus. Dan waktu itu kami harap Tuhan membangkitkan manusia yang bervisi. Orang yang mempunyai beban. Orang yang mempunyai panggilan Tuhan untuk mengerjakan banyak hal yang belum kita kerjakan. Tapi semua itu hanya satu tujuan. Bukan menanam modal di dunia ini. Tapi melalui yang diperlukan di dunia ini. Kita menanam modal untuk mempersiapkan manusia mewarisi kerajaan surga di dalam kekekalan. Saudara-saudara, di mana uangmu berada, di situ hatimu berada. Orang mencintai gereja adalah mereka yang pernah memberikan harta untuk ikut membangun dan ikut melestarikan gedung gereja yang kita miliki ini. Barang siapa menanam uang untuk ikut mendidik hamba-hamba Tuhan di dalam sekolah teologi, mereka adalah orang terus memikirkan bagaimana bisa menyebarkan firman Tuhan di atas bumi ini. Orang yang menanam uang untuk mendukung pekerjaan penginjilan adalah mereka yang terus memikirkan Injil sudah diberikan sampai di mana. Ini satu hal yang pasti. Ini satu hal yang sangat jelas. Karena di mana uangmu, di situ hatimu. Mengapa gereja ini mempunyai keunikan khususnya di dalam bentuk panitia untuk speak, untuk seminar, untuk kapin, untuk KK regional
kita minta panitia sendiri keluar uang dulu. Mereka tidak menikmati baik di dalam kabin, tidak menikmati di dalam seminar. Orang lain yang menikmati, tapi mereka keluar uang. Ini cara yang tidak pernah ada pada gereja yang lain. Saya suruh kerja, suruh kasih uang lagi. Saya sudah bersusah payah, letih lesu melayani. Saya mesti keluar uang lagi. Itu bukan untuk saya, tapi untuk kamu mempunyai pengertian bagaimana menanam modalmu, hartamu, dan di situ hatimu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya sebagai pemimpin, sebagai pendetamu, saya juga harus belajar dan harus menjalankan prinsip-prinsip Alkitab yang kita sama-sama mengertinya. Saudara-saudara, ada uang, pikir pekerjaan Tuhan dulu. Tuhan tidak mungkin meninggalkan engkau. Tidak lama yang lampau, saya memberikan 200 juta lebih untuk pekerjaan Tuhan yang akan diperkembangkan gereja ini. Apakah saya tidak perlu uang? Saya sendiri perlu. Orang tua perlu uang obat. Orang tua perlu uang untuk melegakan tubuh yang sudah sangat letih lesu dan sudah sangat lemah. Orang tua menikmati hidup lebih enak. Tapi selama hidup sampai hari ini, belum pernah saya pakai uang untuk beli tiket bisnis untuk ke luar negeri. Kadang-kadang perjalanan saya puluhan ribu kilometer. Masih ingat di dalam tahun 2017. Waktu kita mengadakan lebih 40 kota untuk mengadakan kebaktian reformasi. Selain kita kumpulkan 4.000 lebih orang dari dalam luar negeri semua kumpul di Jakarta. Saya sendiri memberikan khotbah kepada orang-orang yang berada di Inggris, di Jerman, di Selandia Baru, di Australia, di Amerika, keliling dunia. Dan semua perjalanan yang begitu panjang. Karena kebaktian satu hari pindah kota lain. Satu hari pindah kota lain. Dan daripada terakhir 2 kota, itu bedanya 18.000 kilometer. Saya tetap pakai ekonomi kelas. Bayangkan, tulang yang sudah tua, duduk di situ 25 jam. Perasaan bagaimana? Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa berdiri, tidak bisa bergerak. Tidak bisa olahraga, terus duduk. Selain ke WC, saya terus duduk berpuluh-puluh jam. Dari Boston ke Los Angeles, dari Los Angeles, lalu kembali ke New Zealand. Waktu New Zealand kapal terbang tidak ada langsung untuk hari itu, saya harus terbang sampai di Melbourne. Dari Melbourne pergi lagi ke New Zealand. Balik lagi New Zealand, pergi ke Sydney, ke Melbourne lagi. Dari selesai Melbourne saya langsung terbang pulang ke Jakarta. Setiap hari berpuluh ribu kilometer. Setiap hari tutup berjam-jam tidak bisa gerak. Dan waktu saya malam-malam berangkat daripada Australia, paginya jam 8 sampai di Soekarno-Hatta. Malam itu mulai saya harus memimpin permulaan seminar yang disebut Reformation Convention di dalam tempat ini. Dan semua orang luar negeri sudah sampai. Mereka datang dari satu kota ke sini. Saya datang melalui 40 kota baru kembali. Lebih letih lesu dari orang lain. Apakah saya tidak perlu tidur lebih enak, mengasuh jangan sampai sakit? Saya perlu. Tapi saya tidak boleh mengutamakan saya. Kalau uang yang dimiliki boleh menjadi pekerjaan Tuhan, saya lebih suka uang itu dipersembahkan daripada menikmati meskipun perlunya saya sendiri. Waktu itu saya umur 77. Di antara puluhan pengkhotbah, yang paling besar umurnya Stephen Tong. Waktu saya muda, saya keliling dunia ke sini sana. Sehat, kuat,
semangat, masih muda. Dan di mana-mana orang yang jemput saya semua orang tua, pendeta lebih senior. Tapi terakhir 10 tahun ini saya sadar kemana saya pergi, saya paling tua. Yang menjemput saya anak-anak atau orang-orang lebih muda dari saya. Tapi ingat dan pelihara semangat yang sama seperti muda. Uang diutamakan untuk pekerjaan Tuhan, bukan utamakan oleh kenikmatan pribadi. 15 tahun yang lalu ada seorang majelis dari gereja lain, akhirnya tidak puas dengan pendeta yang pakai uang dengan memboros luar biasa. Dia datang bicara sama majelis kita. Pendeta, saya mempunyai uang di kas daripada bank yang deposito uang pribadi lebih 18 miliar. 15 tahun yang lalu 18 miliar besar sekali. Tetapi di GRI bukan demikian. Ini kali karena adanya COVID, pandemik, saya usul mari kita pendeta. Semua mengetahui income gereja berkurang, mari kita dipotong gaji. Semua setuju. Dan saya serahkan semua kepada pimpinan kita di dalam kemajelisan dan tua-tua. Mereka akhirnya bilang jangan begitulah. Kita tidak tega kalau hamba Tuhan yang kerja dengan berbanting tulang akhirnya dipotong gaji begitu banyak. Akhirnya mereka sepakat hanya potong 10% saja. Dan dari hal ini saya menguji, saya mendapat jawaban. Pendeta-pendeta kita sangat cinta gereja, sangat mengerti kekurangan gereja, sangat berusaha untuk memimpin sebagai teladan bagaimana mengelola keuangan mereka. Dan setelah mereka mau dikurangi majelis-majelis, tua-tua mengatakan jangan banyak, paling banyak 10%. Saya mengetahui di dalam hal kedua, tua-tua majelis juga mencintai hamba Tuhan. Kalau dua ini imbal, hamba Tuhan mencintai gereja dan gereja mencintai hamba Tuhan. Saya percaya gereja ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Kalau satu hari pendiri ini meninggal dunia, hati saya lega karena kita telah menanam prinsip-prinsip dan menanam dalil-dalil yang sesuai dengan kitab suci untuk berkenan kepada Tuhan yang berada di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mereka yang mengkorban lebih banyak, mereka yang lebih kumpul uang untuk Tuhan lebih banyak, mereka yang memberikan, menyerahkan diri, berkorban untuk pekerjaan Tuhan lebih banyak. Hati mereka lebih banyak di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini imbang. The more you give, the more you enjoy your ministry. The more you sacrifice, the more you enjoy the blessing of God. Ini dalil yang ditetapkan dalam kitab suci. Where your money is, where your heart will be there. Di mana hartamu, di situ uangmu akan berada di situ. Mari kita belajar mencintai Tuhan lebih dari mencintai diri. Mari kita belajar mementingkan pekerjaan Tuhan lebih dari kepentingan penikmatan diri. Sehingga hati kita selalu memikirkan Tuhan. Kalimat sedemikian agung yang kita pernah dengar dari seorang anak umur 12. Anak umur 12 tahunnya main. Tahunnya berfoya-foya. Tahunnya menikmati hidup anak remaja sebebas mungkin. Tadi Alkitab berkata ada seorang anak umur 12. Waktu dicari karena tidak ketemu dia berapa hari. Waktu menemukan dia bukan berada di tempat berjudi. Bukan di tempat berzina. Bukan di tempat main. Dia sedang berada dengan ahli-ahli janji firman Tuhan di dalam bait Allah. Dan papa mamanya mengatakan,
Tidak tahukah kami orang tuamu mencari engkau begitu gelisah? Kenapa engkau di sini? Anak itu menjawab, tidak tahukah engkau, aku harus menjadikan urusan Bapakku sebagai urusanku di sedalam hatiku. Itu Yesus umur 12. Begitu agung. His heart is filled with the will of God. And he is doing all the calling and the commandment of his Father. Tidakkah kamu tahu saya harus selalu menaruh tugas dari Bapakku di dalam hatiku. Anak seperti inilah yang bisa berkata, yang kau serahkan kepadaku, aku sudah melakukan. Anak umur sebesar inilah yang mungkin bicara sebelum meninggal dunia. I've done what you have commanded me to do, my Father. Saudara-saudara, di mana hartamu, di situ hatimu. Saya mau tanya, hatimu di mana? Hatimu di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam rencana Allah yang kekal, atau di dalam kerakusan manusia yang sangat keji, yang tidak pernah akan berhenti di dalam dunia ini. Saudara, Yesus mengatakan kalimat ini, lalu dia meneruskan dengan mata, cahaya, dan penerangan. Ini dua ajaran penting sekali. Yesus berkata, jikalau matamu terang, hidupmu penuh dengan cahaya. Jikalau matamu gelap, hidupmu penuh dengan kegelapan. Jikalau terang di dalam dirimu itu sudah suram, alangkah besar kegelapannya. Dari terang di luar, transfer ke dalam terang di dalam. Dari terang di mata ini, sampai penglihatan di dalam jiwa. Nah, ini kelebihan dari kekristenan. Karena kekristenan mengetahui orang melihat di dalam lebih penting dari orang melihat secara jasmania di luar. What you can see from your eyes is only a phenomenal world. What you can see from your spiritual eyesight, you can understand of the so substantive spiritual reality forever. Yang kita bisa lihat hanya melalui mata jasmania saja adalah gejala yang sementara. Yang kau bisa melihat secara hati melalui kekekalan pimpinan Tuhan, engkau akan mempunyai visi yang kekal dan bernilai tidak habis-habis. Saudara yang pernah mempelajari filsafat, engkau mengetahui seorang yang paling besar di dalam abad-abad terakhir, kira-kira 300 tahun yang lalu di Jerman. Namanya Immanuel Kant. Immanuel Kant memulai zaman yang disebut Enlightenment. Zaman pencerahan. Zaman pencerahan mempunyai banyak filsuf. Sesudah Kant, Fichte, Schelling, Hegel di Jerman, di Perancis. Ada René Descartes, ada Leibniz, ada Spinoza, ada lain-lain di Eropa, di Jerman, di Belanda, di Perancis. Pada saat yang sama di Inggris ada orang seperti Berkeley, seperti Francis Bacon, seperti Thomas Hobbes, seperti itu orang-orang yang berada di Irlandia, Skotlandia, David Hume, John Locke, dan yang lain-lain. Jadi sebagian rasionalisme, sebagian empiriksisme. Setelah empiriksisme bentur dengan rasionalisme, timbullah satu idealisme of German. Dan sesudah itu semua aliran filsafat dengan pendirian dan teori yang berlainan muncul seperti taman bunga yang keluar macam warna-warni. Bunga mulai merebut kemuliaan satu dengan lain. Nah, itu namanya enlightenment. Dan Kant menjadi salah satu orang yang lebih penting. Kant mengatakan dunia dibagi dua. Semacam dunia fenomena. Semacam lagi dunia nomena.
Phenomenal world and noumenal world. Dua bagian ini berbeda sekali. Dunia fenomena ada dunia yang kelihatan sementara. Dunia noumenal ada dunia yang kekal yang tidak dilihat dengan mata ini. Dan hari ini saya coba memakai dua ini untuk diklopkan dengan khotbah Yesus Kristus. Yang kau lihat di luar pakai cahaya mata ini. Yang kau lihat di dalam pakai mata rohani, cahaya di dalam jiwa. Kebanyakan orang melihat pentingnya mata ini. Waktu kamu cari jodoh, kamu percaya kepada dua ini. Yang cantik, yang mengiurkan, yang kelihatannya indah, estetis. Engkau pilih dulu, khususnya laki-laki. Laki-laki waktu mencari jodoh sangat bergantung kepada yang dilihat oleh mata di luar. Tetapi di dalam mencari jodoh yang bisa melihat dari jiwa dalam keindahan karakter, keindahan rohani, keindahan orang beriman, itu akan menjadi berkat untuk menjadi jodoh saya seumur hidup. Orang demikian itu sedikit sekali. Maka tidak heran orang yang cantiknya, gantengnya, bintang film yang terindah di dunia dari Korea, dua orang setelah menikah seluruh dunia mengaturkan bahagia. Saudara-saudara, di dalam 2 tahun cerai, karena mereka hanya melihat segala sesuatu melalui mata di luar, tidak melihat daripada mata di dalam. Saudara-saudara, ini cantik gantengnya luar biasa. Yang wanita cantiknya luar biasa. Setelah nikah sudah sampai 2 tahun, dikabarkan mereka bercerai. Seluruh dunia kaget. Dari mana bisa menemukan laki lebih ganteng daripada orang ini? Bagaimana bisa mendapatkan perempuan yang lebih cantik dari orang ini? Meskipun perempuannya lebih tua 2 tahun dari laki. Karena cantik laki suka menikah sama dia. Tetapi nyatanya tidak bisa lama. Karena apa? Penglihat dari gejala fenomena. Bukan melihat daripada noumena. Menurut Kant, fena itu banyak sekali. Tapi noumena cuma 3 hal. Yaitu Allah, kebebasan, dan kekekalan yang tidak pernah munah. Itulah yang substansial. Yang noumenal, yang tidak berubah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Yesus sekarang mengatakan, jikalau matamu terang, seumur hidup itu bercahaya. Jikalau matamu kabur, seumur hidup itu hidupmu penuh dengan kegelapan. Lalu 2 bagian tentang uang dan tentang mata, kalau digabung berarti apa? Mengapa banyak orang melihat uang lebih penting dari yang lain? Karena mata dalamnya gelap. Dia tidak bisa menilai. Ini yang besar. Ini yang penting. Ini yang utama. Itu yang kecil. Itu yang tidak penting. Itu yang harus ditaruh di belakang. Tidak bisa membedakan. Mana penting, mana tidak penting. Tidak bisa membedakan mana depan, mana belakang. Tidak bisa membedakan mana harus dahulu, mana harus belakangan. Itu menurut Konghucu, orang itu tidak kenal firman. 事有本末，物有始终，知其先后的尽道也。Everything have beginning and ending. Everything have some first and some next. If you do not understand the order, you are very far from firman, from the word, from the truth. If you know that, you are very close to the truth. Ini kalimat dari buku Konghucu. Fasa berapa? Fasa pertama. Kalimat pertama. Kalimat bagian pertama. 物有始终，事有本末，知其先后的尽道也。Mengetahui mana dulu, mana belakang. Itu orang pintar. Saudara-saudara, Alkitab memberikan khotbah pengertian kepada kita mana dulu, mana belakang, mana dulu, mana belakang, mana dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesudah itu, belakangan,
semua kebutuhanmu akan diberi kecukupan melalui tambahan dari Tuhan. Ini belakang dulu. Apa yang dikatakan oleh Konghucu juga dikatakan oleh Yesus Kristus. Kau pentingkan doa, kau pentingkan urusan Tuhan, kau utamakan rencana dan kehendak Allah. Lalu yang tidak terlalu penting, tidak mungkin Tuhan melupakan. If I insist the importance of serving my God, God will never forget to give me everything I need. Kalau saya mementingkan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin Tuhan melupakan kebutuhan saya. Ini dulu belakang. Yesus bicara dulu belakang. Yohanes juga bicara tentang dulu belakang. Kita mencintai Tuhan karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Jadi tidak ada orang yang lebih dulu mencintai Tuhan lalu Tuhan baru balas dia. Ajaran mengatakan engkau berikan 100.000, Tuhan akan memberikan 1 juta. Ini ajaran setan. Ini ajaran tidak mengerti kebenaran, ajaran yang membalikkan yang utama dan yang akhir. 知其先后，则近道也. If you understand what first, what next, you close to the word. You close to the understanding of the truth. Saudara-saudara, Alkitab mempunyai ajaran-ajaran paling penting. Lalu banyak kebudayaan agung juga mempunyai bayang-bayang dari Alkitab. Sehingga kita mengerti dari agama itu karena di dalam wahyu Tuhan sudah membicarakan jauh lebih jelas, lebih bermutu dari agama-agama yang lain. Yesus bilang cahaya di dalam. Saudara-saudara, saya mau tanya, hal apa di dunia yang bikin mata kita gelap di dalam? Pikir baik-baik. What things in this world cause our vision in our spirit blur? Saudara-saudara, kalau kita melihat segala sesuatu, ada 4 tahap atau 4 derajat. Pertama, blink. Ada orang mendadak sadar, wah ini penting, lalu dikerjakan dulu. Itu orang berbijaksana. Itu orang blink. Kalau matanya blink, lihat, oh begitu, langsung dikerjakan. Itu orang menangkap kesempatan. Itu orang tidak buang akan kutika yang Tuhan berikan kepada dia. He never lost the opportunity. He never lost the chance. Because it is given to him on the time when he need it. Pada saat kita perlukan kerjakan sesuatu, kerjakan. Saya selalu bersyukur Tuhan. Di dalam hidup saya yang kurang terlalu bijaksana, saya selalu menangkap kesempatan mengerjakan hal yang harus dikerjakan. Sesudah itu kesempatan tidak kembali lagi. 8 tahun yang lalu saya mulai bikin kapin. Saya pilih kota-kota untuk pergi. Sesudah itu kerja berat siang malam setiap minggu pilih kota. Selain khotbah di sini, khotbah di itu Hong Kong, khotbah di Singapura, khotbah di Kuala Lumpur, khotbah di Taiwan. Saya masih berkhotbah di Medan, khotbah di Sabang, khotbah di Merauke, khotbah di sini sana. Dah habis-habis kerja berat, tidak capek-capek keliling semua kota. Waktu saya masih sehat. 5 tahun hanya kota di Indonesia 140. Belum luar negeri. Saban minggu 5 kota. Masih mengisi waktu dengan sisanya keliling. Sekarang setelah saya lihat kembali lagi. Sehat seperti 8 tahun lalu sudah kurang. Kesempatan berkhotbah di kota begitu banyak sudah tidak ada. Dan kita mau melayani, memulai lagi pekerjaan 140 kota. Dan tentu mungkin jadi. Siapa bisa mengetahui melalui kebaktian Kapin yang dengar khotbah 640.000 jiwa. Pendeta di Indonesia, pendeta siapa yang mempunyai kesempatan berkhotbah kepada lebih 500.000 orang hanya di dalam 140 kota
di dalam desa yang kecilnya cuma 3.000 penduduk, di dalam kota besarnya 38 juta seperti Jakarta. Dan tahun lalu saya membawa kor dan orkestra pergi ke Hong Kong, Taiwan, sekaligus pergi juga di Australia sama di New Zealand. Tapi sekarang tahun ini setelah COVID datang melanda, baru saya tahu tidak ada kesempatan membawa hampir 200 orang dengan ongkos begitu besar mengelilingi kota yang besar dan membawa mereka memberikan pengetahuan bahwa firman Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan budaya sudah dilakukan begitu baik di Indonesia. Kita sudah pakai uang, tapi kalau tidak ada orang datang dengar, itu uang dibuang dengan sia-sia. Tapi puji Tuhan, di Hong Kong 2.400 yang dengar. Di Taiwan 2 kota, lebih 3.000 yang dengar. Di Sydney, di Melbourne, di juga kota Perth, masing-masing 2.000 lebih. Lalu di New Zealand, baik di Auckland, baik di Christchurch, itu semua tempat penuh lebih 1.500 orang. Sekarang pikir lagi, tidak mungkin. Mau naik kapal terbang pun tidak mungkin. Mau pakai masker naik kapal terbang juga tidak bolehkan. Sekarang engkau tidak bisa lewat Taiwan, tidak bisa masuk kecuali engkau penduduk Taiwan sampai di situ dikurung 14 hari. Kesempatan bukan saben hari sama. Meskipun matahari saben hari terbit, saben hari terbenam. Tapi when you say, I want to go now, that is not you can decide, you can make decision. Itu Tuhan kasih kesempatan kita tidak tahu. Maka Yesus berkata, pada saat siang hari, bekerjalah cepat-cepat. Tunggu malam datang, sudah tidak boleh engkau kerja lagi. Saudara-saudara, mari kita menghargai semua firman Tuhan yang setiap kalimat mengandung arti yang begitu dalam, mengandung pengertian, peringatan, dan pengajaran yang begitu luas untuk kita masing-masing. Saya kembali kepada matamu di mana? Karena uangmu di sana. Di mana hartamu? Di situ hatimu. Saya tanya, apakah yang bikin hati kita gelap? Kenapa saya menggabungkan kebagian dua kebagian pertama? Karena orang kalau tidak melihat akan sembarang taruh uang di mana. Kalau lihatnya tidak jelas, penempatan uangnya akan salah. Tapi orang yang betul-betul jeli matanya, dia akan melihat. Di dalam bahasa kebudayaan Tionghoa, orang yang pintar, anak ini pintar namanya, 这个孩子很聪明, sudah pernah dengar ya, 聪明, 很笨, 笨 itu goblok, 聪明 itu pintar. Tetapi istilah 聪明 itu artinya cuma dua. Pertama, telinga dengar jelas, itu namanya 聪. Mata lihat dengan jelas, itu namanya 明. Oh, ni 眼睛很明亮. Matamu terang, matamu jelas melihat, itu namanya orang pintar. Telingamu dengar nangkap, semua makna yang paling penting engkau sudah menerima meresapnya, engkau orang bijaksana. Jadi orang yang matanya jelas, telinganya jelas, itu orang pintar, itu orang bijaksana. Orang mata lihat burang-burang, dengar apa tidak jelas, itu orang goblok. Jadi orang kalau mempunyai telinga yang tajam mendengar, orang yang mempunyai mata yang tajam melihat, orang itu kebanyakan tidak berbuat salah. Kenapa orang bisu? Orang bisu sebab utamanya karena telinganya tidak dengar. Tapi orang kalau dengar, ada suara apa itu? Burung. Orang itu apa itu? Ngorok. Orang itu apa? Suaranya dia tahu, langsung bisa membedakan. Dan waktu dia mengikut, mengimitasi, dia pintar ngomong. Anak kecil kalau pintar bicara,
itu anak telinganya pasti tajam luar biasa. Kalau anak itu tidak mau ngomongnya tidak beres. Karena dia dengar tidak jelas. We speak because we imitate. Kita bicara karena kita imitasi. Kita bicara karena kita meniru suara orang lain. Sama seperti beo. Burung itu, selamat pagi, selamat pagi. Di Solo ada murid saya menjadi pendeta. Dia punya satu beo. Kalau orang datang, silakan datang, selamat datang. Gitu. Tapi kalau orang pulang, dia senang-senang sampai di pintu. Bertobatlah kamu. Jadi orang yang mengunjungi dia mau kurang ajar ini. Saya datang dia pendeta, lu suruh saya bertobat. Itu cuma burung loh. Karena pendetanya bertobatlah kamu. Dia dengar, bertobatlah kamu. Pelan-pelan, bertobatlah kamu. Dia bisa bicara. Karena bisa dengar jelas. Bisa mengulangi dengan tepat. Demikian mendengar firman Tuhan. Kalau you dengar firman Tuhan, yang dengar cuma, wah ini pendeta pintar pidato ya. Ini pendeta banyak pengertiannya. Ini pendeta suaranya bagusnya. Ini pendeta tenggorokannya sangat nyaring. Engkau tidak pernah tahu isinya itu apa. Tapi ada semacam orang Kristen. Begitu dengar, dia tangkap. Ini firman Tuhan. Artinya khotbah hari ini adalah saya harus bagaimana. Saya harus orang itu akan peka dan akan teliti menjalankan kehendak Tuhan. Kalau engkau melihat sesuatu, jelas engkau bisa mengulangi. Saya dari kecil suka berdiri di depannya peta dunia. Peta dunia apa yang dilihat sih? Bagi saya itu menarik sekali. Afrika modelnya begini. Ada satu pulau di pinggir, Madagaskar. India model lincip gini. Di bawah ada satu pulau, namanya adalah Sri Lanka. Tiongkok modelnya begini. Lalu di tengah ada lubang, bawah gini, Tibet gunung. Pinggirnya ada satu pulau, namanya Taiwan. Ini Amerika model begini. Ada 5 telaga di timur akan utara. Lalu bawah ini ada embelan yang panjang, itu California dan turunnya. Sesini ada negara lain, Meksiko. Di sini ada pulau, namanya itu adalah Kuba. Jadi semua benua ada pulaunya, pulau di sebelah timur. Sebelah timurnya. Ini saya sangat tertarik. Nah saya mulai melihat di dalam Afrika ada Mesir, ada Sudan, ada Mali, ada Syair, ada itu Tunisia, lalu ada Afrika punya tempat orang Perancis, tempat orang. Saya hafal satu persatu. Saya sudah lihat berapa jam, saya pulang ke rumah, saya ambil pensil, saya coba gambar apa yang saya lihat. Sampai sekarang saya bisa menggambar peta dunia di dalam 35 detik. Engkau bilang itu tidak mungkin, pasti ngawur. Yohanes sendiri pernah duduk di sebelah saya. Tolong tambah satu kali lagi. Saya tidak tahu kenapa dia suruh saya satu kali lagi. Dihitung 32 detik. Tobat tolong patong satu kali lagi. 35 detik. Yang lebih teliti 39 detik. Lalu dia bandingkan 4 yang saya gambar. Lihat kanan. Kiri, kanan, 1, 2, 3, 4. Banding dia bilang, patong saya salut. Yang you gambar pertama sama gambar 4 hampir semuanya sama. Kedua dan ketiga juga hampir semua sama. Saya bandingkan Afrika sama Afrika, Asia sama Asia, Jerman sama Jerman, Perancis sama Perancis. Semua itu begitu cepat coretnya, tapi begitu tepat lokasinya. Bentuknya, hubungan antara satu negara dengan satu negara. Sehingga waktu saya masih muda, waktu belajar lokasi negara. Jerman, timurnya Polandia, utaranya Denmark. Di utara ke timur ada Finlandia, lalu ada Swedia. Yang paling barat ada Norwegia, lalu turun ada Belanda, ada itu Belgia. Di bawah Belgia ada Luxembourg. Saudara, bagaimana cara saya menghafal ini? Orang lain hafal. Timur ada Polandia, barat ada Prancis. Salah. Lalu dia lagi, salah lagi. Saya caranya mempelajari geografika itu lain sama semua murid yang lain.
Saya gambar peta di dalam jubin rumah saya. Sudah gambar, ini Jerman, ini Polandia, ini Rusia, ini apa. Saya loncat-loncat dari sini ke sana ke sini. Sudah gitu, semua ingat. Besok pagi waktu ujian, maka guru mengatakan, coba berikan lokasi 20 negara ini di Eropa bagaimana. Saya langsung coret di satu kertas, di pinggir kertas ujian. Lalu saya isi ini, timurnya Polandia. Sebelah baratnya ini adalah itu Jerman, itu adalah apa? Sebelah Jerman yang lebih barat lagi adalah Belanda, adalah Belgia, adalah Polandia. Semua gambar langsung serahkan kepada guru. Karena apa? Lihatnya jelas, mengulangi kopi dengan jelas. Dengarnya jelas, mengimitasi bicara jangan jelas. Kalau engkau dengar khotbah jelas semuanya, engkau bicara sama orang lain akan menjadi pertolongan untuk mereka yang tidak datang dari khotbah di sini, tapi dengar imitasimu yang kau dengar di sini. Demikian penglihatan itu visi, pendengaran itu isi daripada firman. When you listen very well and accurately understand the word of God, you can repeat it, you can say it, you can preach it to other people. Manusia fasinya bagus karena dia punya telinga jelas. Manusia bisa mengimitasi apa yang dilihat karena matanya tajam. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, kalau mata kita tajam, kita akan kerjakan banyak hal dengan beres. Kalau mata kita buram, kita akan kerjakan segala hal dengan ngawur. Lalu saya tanya, yang bikin mata kita tidak tajam itu apa sih? Ada hal apa yang bikin kabur mata kita? Orang Hokkien mengatakan, orang ini pandangannya rusak semua. Matanya dicoret dengan tai sapi katanya. Ya. Kalau matamu sudah dicoret dengan tai sapi, engkau lihat apapun tidak jelas. Itu penghinaan terhadap orang lain. Bakyu hosaiko. Ya. Matanya sudah dikasih kotoran daripada tai-tai, maka dia bisa lihat. Masa cari jodoh jeleknya kayak begini. Matanya kena tai sapi katanya. Saudara-saudara, engkau melihat yang cantik, engkau mau nikah sama dia. Tapi itu lihat di luar, itu lihat gejala. Tapi kalau lihat tidak jelas, sesudah nikah baru tahu, engkau telah pilih orang yang salah. Engkau telah pilih orang yang jahat. Akhirnya engkau dirugikan, keluargamu, anakmu semua dirugikan oleh orang yang niatnya jahat. Karena apa? Orang kalau hatinya jahat, karena mamanya mengajar salah. Dari kecil dipupuk, sehingga dia ditutup matanya oleh 4 hal. Apakah 4 hal yang bikin mata kita tidak jeli? Pertama, kuasa. Saudara-saudara, karena apa? Karena cinta uang, uang telah membuat rusak pandangan sehingga tidak jelas. Kedua, seks membuat kita matanya tertutup. Ketiga, kedudukan yang tinggi bikin kita tertutup. Keempat, nama besar dan kemegahan, kenamaan, kemuliaan yang rusak, yang kosong itu menipu kita. Nah, ini 4 hal. Perempuan, kuasa, uang, dan semua bahagia duniawi menutup mata kita. Sehingga kita tidak bisa lihat dan jelas. Bukan saja demikian, kita berperang satu dengan lain karena keempat hal ini. Di mana ada perang dunia, pasti ada hal menyangkut keuangan, menyangkut kuasa, menyangkut nama, menyangkut seks. Sehingga dunia tidak pernah damai karena 4 ini ada. Dan 4 hal ini membutakan manusia dan menimbulkan peperangan dunia. Bukan dari saya, dari seorang presiden daripada Ivory Coast yang berada di Afrika kira-kira 40 tahun yang lalu. Namanya Nkrumah. Nkrumah mengatakan 4 things cause the world war: money, power, profit, and women. Ini bikin dunia kehilangan pandangan yang jelas. Jika engkau mempunyai cahaya di dalammu,
yang gelap, betapa gelap adanya hidupmu. Saudara-saudara, saya harap kita menjadi orang yang berbijaksana, matanya tajam, penglihatannya jelas, pemilihannya tepat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab mengatakan mata mungkin dibutakan. Itu sebab Yesus berkata kepada orang Farisi, kalau engkau mengaku dosa, matamu masih tajam. Kalau engkau mengatakan saya tidak berdosa, kamu buta di dalam hatimu. Yesus telah membicarakan dengan kebutaan rohani karena keangkuhan manusia tidak mengaku dosa. Itu bikin engkau mata gelap. Dan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat keempat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, matanya sudah dibutakan oleh ilah dunia ini, yaitu oleh setan. Satan had caused them to be blinded spiritually, so they can never see the glory of the gospel of Christ. Sehingga mereka tidak bisa melihat akan kemuliaan dari cahaya Tuhan. Saudara-saudara, dari bagian kedua kita terapkan kan bagian pertama. Barang siapanya matanya gelap, tidak melihat rencana Tuhan Allah. Kalau orang tidak mempunyai mata jelas melihat rencana Allah, nah mungkin uangnya dikumpulkan di surga. Dia hanya tahu kumpul uang di dunia, akhirnya digigit oleh nengat, akhirnya dijadikan karat, nah akhirnya dicuri. Jangan kira uangmu taruh di bank itu safe. Beberapa kali di Jakarta, box dibuka, aroji emasnya hilang semua. Karena ada setan di dalam bank. Ada orang tidak jujur di dalam organisasi intern. Dari intern ada pencurinya. Sekarang dengan teknologi yang begitu tinggi, orang-orang yang jahat mempunyai pengertian menghack, bisa mengeluarkan uang begitu banyak dari satu tempat yang paling rahasia menjadi tempat yang dikirim ke lain tempat. Pemerintah Filipina mengetahui kok ada uang masuk begitu banyak, dari mana? Tidak tahu. Nah, kalau maling itu masukkan 100 miliar untuk satu negara, nah mungkin dia masukkan ke dalam kantong dia sendiri. Jadi negara yang kirim uang, tidak ada bukti, tidak bisa cari, cuma bisa nangis dan pakai hukum susah payah untuk mengembalikan uang yang sudah hilang itu. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan firman Tuhan. Jangan simpan uang, kumpulkan uang di dunia untuk dirimu sendiri. Kumpulkan dengan investasi pekerjaan Tuhan. Saya sendiri kadang-kadang diberikan uang cukup banyak, tapi saya telah memberikan untuk pekerjaan Tuhan dengan tidak merasa rugi. Tidak merasa kurang karena Tuhan terus memelihara kita. Kiranya Tuhan memberikan berkat, memberikan pengertian lebih mendalam kepada kita. Jadilah orang yang berbijaksana. Bukan karena pendeta perlu uang lalu menipu kamu memberi persembahan. Tidak. Saya sendiri menjadi teladan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Sampai di sini saja. Mari kita semua berdiri dan saya minta Pendeta Ivan Kristiono naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk memberikan respons kabar Tuhan di surga. Mari kita berdiri. Sekarang pimpin. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Roh Kudus boleh mengembalikan cahaya di dalam hati kami. Karena Roh-Mu adalah Roh yang suci dan Roh kebenaran. Biarlah ya Tuhan, di dalam terang-Mu kami boleh melihat, kami boleh berbijaksana, menentukan mana yang prioritas, mana yang bukan. Sehingga langkah hidup kami bukan dituntun oleh mata jasmani kami, tetapi oleh cahaya Tuhan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk peringatan, kiranya kami juga diberikan bijaksana untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kami, supaya kami boleh memakainya dengan bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.